Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara podcast BLK Project Temanggung. Nah, perkenalkan nama saya Iin Nurwina sebagai host dalam acara podcast kali ini. Kali ini saya tidak sendiri karena kedatangan tamu spesial Bapak AKBP Triatmo Hamardiono, Kepala BNN Kabupaten Temanggung. Kita sapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Iya. Kelihatan segar ya Pak ya hari ini Pak. Iya, karena nggak pernah pakai narkoba. Oh alhamdulillah. Sehat tanpa narkoba. Betul, ya Pak ya. Itu tagline kita. Iya. Kegiatan hari ini ngapain aja Pak? Hari ini kebetulan kita sedang ada pemeriksaan dari pusat, jadi kita tidak ada kegiatan keluar. Tidak ada kegiatan keluar. Karena masih satu kompleks, saya sempatkan ke sini. Oh alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Sama-sama. Nah, saya dengar pernah kemarin dengar ada kasus ya Pak ya, belum lama ini ya Pak ya, ada kasus katanya ada 2 warga Temanggung itu kok ketangkep, itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya, itu sementara masih dalam proses penyidikan kita, jadi masih dalam proses mereka kita masih titipkan di Rutan Temanggung dan Rutan Wonosobo. Iya. Nah, ini berkasnya belum selesai karena masih ada perbaikan dari kejaksaan. Kemarin masih P19. Nah, nanti kalau sudah P21 berkas dengan tersangka, barang bukti kita serahkan kejaksaan, baru nanti menjadi kewenangan kejaksaan untuk penuntutannya. Gitu. Itu kira-kira ya Pak ya, kalau narkoba dan narkotika itu tuh ada perbedaannya atau tidak sih Pak? Sebetulnya narkoba itu kan akronim ya. Jadi narnya itu narkotika, konya psikotropika, dan bahannya itu kan bahan adiktif atau bahan berbahaya lainnya. Kalau teknologi di BNN, di Polres itu sering narkoba atau masyarakat umum. Tapi kalau di terminal kesehatan itu sering disebut dengan NAPSA. Sa-nya itu zat adiktif. Jadi hampir sama, hanya beda ba sama sa. Hanya perbedaan penyebutan saja. Tapi sama, gitu, pemahamannya sama. Sama. Gitu. Bentuknya juga sama ya Pak? Ya, karena narkoba itu kan ada penggolongan-penggolongannya gitu. Jadi ada golongan 1 itu yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan, hanya untuk riset penelitian. Kalau golongan 2 boleh untuk pengobatan, tapi itu pilihan terakhir. Golongan 3 yang boleh untuk pengobatan, tapi itu ada efek adiksinya. Gitu. Kalau bahaya dari obat-obatan terlarang kayak gitu tuh apa sih Pak? Kenapa juga kok kayaknya tuh banyak sekali ya yang pakai kayak gitu barang seperti itu? Bahayanya ya jelas karena yang dirusak itu selain fisik, kemudian seperti organ-organ dalam itu juga akan merusak saraf, gitu. Merusak saraf. Jadi otaknya tidak lagi bisa bekerja, sel-selnya tidak bisa bekerja secara aktif. Kemudian ya ingat, ketika memecahkan masalah itu juga akan berkurang gitu. Ada ciri-ciri fisiknya gitu nggak sih Pak? Kalau pemakai gitu ya? Pemakai yang maksudnya sudah lama atau yang masih baru pakai, coba-coba gitu? Ya, dari sisi fisik bisa kelihatan gitu. Nah, tetapi kalau untuk lebih spesifiknya tentu harus dilakukan tes urin, maupun kalau tes urinnya sudah tidak bisa, tes darah, atau bisa juga dengan tes rambut juga harus dilakukan assessment gitu. Tetapi kalau secara umum itu sebetulnya bisa terlihat dari perubahan tingkah laku. Karena kalau digolongkan menjadi 2 besar itu kan ada yang namanya upper dan ada namanya downer. Upper itu misalnya yang tadinya orang itu stres gitu, itu dikasih jenis-jenis yang upper, itu misalnya jenisnya ekstasi atau amfetamin itu. Jadi orang yang stres ya, dia bisa menjadi semangat lagi. Downer itu untuk orang gila yang biasanya contoh sering ngamuk, itu dikasih downer. Jadi dia kemudian menjadi tenang. Nah, berarti di situ ada perubahan perilaku yang tidak biasanya dari yang perilaku sebenarnya. Yang tadinya misalnya pendiam kok jadi hiperaktif, atau tadinya yang orangnya aktif kok jadi menengan. Nah, itu ada tanda-tandanya juga gitu. Selain tanda-tanda fisik lainnya juga banyak. Bapak itu kan fokusnya di Kabupaten Temanggung ya, khususnya. Kalau peredaran obat-obat terlarang itu di Kabupaten Temanggung ini kira-kira gimana Pak? Kalau kita sebetulnya tidak hanya di Temanggung, karena di
di Jawa Tengah ini kan dari 35 kabupaten kota baru ada 9 BNNK. Nah, sehingga kita ditambahin tugas itu namanya zonasi wilayah Wonosobo dan wilayah Solotigo. Nah, kalau di Temanggung itu berdasarkan pemetaan kita itu yang masih banyak beredar itu jenis sabu atau metafetamin, kemudian seperti tembakau gorila dan ganja. Selain itu ada kalau di BNN itu disebut dengan NPS, New Psychoactive Substance, itu zat-zat baru gitu. Jadi banyak sebetulnya yang tidak masuk kategori narkotika, itu masuknya kategori undang-undang kesehatan gitu. Nah, itu kalau secara hukum kita tidak bisa menangani, tetapi efeknya atau penyalahgunanya bisa kita bantu untuk direhab. Misalnya contoh yang banyak beredar di Temanggung itu kan jenis Yarindu, pil Yarindu, ada Heximer, Alprazolam. Itu sebetulnya obat-obatan yang disalahgunakan gitu, disalahgunakan oleh banyak di kalangan remaja, terutama di sekolah-sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah. Kenapa disebut digunakan ya, Pak? Nah, karena memang sebetulnya narkotika itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk penelitian, untuk pengobatan gitu. Sehingga kalau menggunakannya itu berdasarkan resep dokter, dia tidak disebut penyalahguna gitu. Berarti sebetulnya boleh, sebetulnya ya? Jadi yang kita perangi itu sebetulnya adalah penyalahgunaan. Karena sebetulnya sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari itu dipergunakan gitu. Misalnya orang operasi gitu, itu kan memakai bius, itu narkotika. Oh, ada efeknya? Ada efeknya, itu kan kemudian tidak ada rasa sakit itu sebetulnya efek narkotikanya gitu. Jadi sekali lagi yang kita perangi adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap. Jadi kenapa peredaran gelap? Karena yang resmi ada narkotika itu ada beredar di mana? Apotek, rumah sakit, toko obat. Tetapi tetapi itu harus ada pengawasan, penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Gitu. Pelakunya sendiri, Pak, kebanyakan itu anak kecil, remaja atau orang dewasa? Untuk pelaku apa? Yang tindak pidananya atau sasaran yang menggunakan ya? Ya, biasanya generasi muda. Karena berdasarkan penelitian BNN dengan LIPI, mayoritas penyalahguna itu ada pada usia produktif. Usia produktif. Ya. Ada anak pada ikut-ikut gitu ya? Ya, anak-anak itu ya banyak yang ikut-ikutan juga. Tapi itu tergantung dari bagaimana pola pergaulannya dia. Kalau dari modusnya sendiri itu, Pak, modus transaksinya maksudnya saya? Banyakan sekarang pembeliannya itu lewat perdagangan online gitu. Oh, di online. Jadi ada itu kalau di Facebook tuh ada apa yang jual online itu apa namanya itu? Marketplace. Marketplace itu ada yang nawarkan lewat situ gitu. Sehingga kalau kita lacak itu kadang-kadang nomornya udah berganti-ganti gitu. Sehingga sulit kadang kalau kita ada. Kemudian pengirimannya juga lewat paket itu juga banyak gitu. Dipaketkan. Iya, gitu. dipaketkan gitu. Berarti sistem mereka juga berani COD juga ya? Berani, iya, justru COD gitu. Jadi kalau kita sudah bekerja sama dengan jasa-jasa pengiriman itu salah satu cirinya kalau pengirim sama penerima itu tidak ada nama, gitu. Hanya ada nomor WA, itu salah satu cirinya itu biasanya. Ya, nanti mereka COD janji ketemu di mana gitu. Transaksinya kayak gitu seperti ya? Itu gitu. Terus kalau misalkan Bapak ini sudah dapat kasus, kebanyakan kasusnya itu mereka itu menggunakan pil yang mana, Pak? Kalau yang paling laris gitu. Ini kalau berbicara kasus dulu ya. Iya. Jadi BNN itu memiliki kewenangan melakukan penyidikan itu sepanjang masuk kategori narkotika. Yang tadi saya sebut ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Iya. Tetapi kalau itu undang-undangnya nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan prekursor. Tetapi kalau yang seperti pil, obat-obatan, itu undang-undangnya nomor 36 2009, itu sebenarnya bukan kewenangan kita. Kalau untuk penindakan hukumnya gitu. Tapi tadi saya sampaikan, meskipun kita tidak memiliki kewenangan untuk nyidik yang obat-obatan, tetapi efek atau pengaruh bagi penyalahgunanya kita bisa membantu memfasilitasi untuk dilakukan rehabilitasi. Gitu. Tapi untuk kalangan anak-anak juga banyak, Pak? Ya, yang ikut rehab di kita itu sebagian besar memang anak-anak SMP dan SMA. Gitu. Kalangan remaja. Bagaimana tanggapan Bapak dari kasus yang paling banyak itu anak-anak itu gimana, Pak?
tanggapannya dari Bapak? Ya, itu kembali lagi sebetulnya, jadi ada penelitian di BNN itu, anak-anak atau remaja, itu, kenapa mereka menjadi penyalahguna, itu rata-rata karena mereka ini sebetulnya tidak memiliki rasa percaya diri. Tidak memiliki percaya diri. Kenapa tidak punya rasa percaya diri? Mereka tidak berani untuk menolak ajakan teman. Karena biasanya yang mengajak mereka menggunakan, nah mereka tidak berani untuk menolak karena takut kehilangan teman gitu. Itu diperjualbelikan juga. Ya, nah kalau tidak memiliki percaya diri itu kaitannya sebetulnya dengan pola pengasuhan di keluarga. Ya, makanya kita juga punya program namanya ketahanan keluarga. Ini jadi beberapa keluarga kita pilih, itu ada 10 keluarga dengan lengkap, itu ada bapak dengan anaknya, kita berikan materi mengenai parenting gitu. Supaya orang tua itu punya paling tidak ilmu untuk mendidik putra putrinya itu. Berarti sudah pernah dilakukan penyuluhan juga ya? Ya, selain penyuluhan gitu juga kita ada programnya ketahanan keluarga, ada juga remaja teman sebaya itu jadi remaja ini digali potensinya, kemampuannya supaya bisa dikembangkan gitu. Karena salah satu remaja yang rentan untuk menggunakan itu ya mereka tidak memiliki kegiatan, tidak mempunyai kemampuan nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan. Gini Pak, kalau dari BNN sendiri, itu ada nggak sih kegiatan khusus untuk penyampaian, maksudnya menyuluh anak-anak dari sekolah ke sekolah atau dari kampung ke kampung gitu untuk tidak memakai narkotika? Ada, kita rutin di sekolah-sekolah terutama pada masa tahun ajaran baru MPLS gitu, ada gitu. Juga kita sudah bekerjasama dengan guru-guru BK. Ketika ada anak-anak pelajar yang terindikasi gitu, biasanya sudah langsung kontak dengan kita bantu untuk dilakukan deteksi dini. Kalau ada yang positif kita bantu untuk dilakukan rehabilitasi. Bisa langsung direhabilitasi? Iya, kita punya klinik. Itu dari sekolah lapor ke Bapak atau pas Bapak? Ya, lapor ke kita gitu. Kita punya hotline gitu, atau sudah ada kontak dengan teman-teman di BNNK gitu. Nanti mereka akan kontak, kita siap membantu. Baik. Kalau di Temanggung sendiri ini Pak, Bapak kebanyakan di Temanggung atau di mana tadi? Apanya? Tugasnya? Saya dari Polri ya, penugasan. Saya pernah di Deputi Pemberantasan di pusat, kemudian saya pernah Kepala BNN Kabupaten Cilacap, pernah menjadi Kepala BNN Kota Surakarta, pernah di provinsi, dan baru 1 tahun saya dinas di Temanggung. Di Temanggung sudah 1 tahun. Sudah banyak kasus yang dipecah sama Bapak nggih? Nah, kalau seperti itu kan kita ada capaian targetnya. Kita setahun itu cuma dikasih target 1 karena kalau sesuai dengan anggaran yang ada. Dan kita bukan hanya mengungkap kasus, tapi kita lebih kepada bagaimana pemetaan jaringan. Itu bedanya kita dengan di Polres. Ada jaringannya. Jadi kita melakukan pemetaan jaringan, nanti ada pemutusan jaringan. Jadi kita berbicaranya masalah jaringan, bukan hanya kasus per kasus. Kalau sebagai bandar ya Pak ya, di Temanggung itu banyak bandarnya itu malah anak-anak atau dewasa Pak? Jadi kalau kita mau klasifikasi bandar itu kan harus dilakukan pemetaan yang cukup jelimet gitu ya. Tapi di kita nih yang kita temui belum bandar, tapi masih pada level pengedar saja. Dari misalkan ada yang ketangkep anak-anak, itu tuh ditanya atau kenapa kok pakai gitu, dapatnya dari mana? Iya, gitu? kita lakukan itu. Diusut juga ya Pak ya? Kita pakai untuk pemetaan kita gitu. Misalnya seperti di sekolah-sekolah itu kita sudah lakukan pemetaan. Jadi misalnya kita melakukan assessment atau deteksi dini dengan tes urin di sekolah ini. Nanti misalnya ketemu 1 orang, kita lakukan assessment, kita gali, itu kadang-kadang bisa sampai ketemu 25 orang yang menyalahgunakan gitu. Akhirnya kita bikin peta sekolah-sekolah mana yang rawan penyalahguna gitu, kita bikin seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau informasi dari mana mereka dapat itu tadi kita gunakan untuk membuat pemetaan gitu. Pemetaan jaringan, sehingga kalau mau melakukan sosialisasi kita fokus ke daerah-daerah prioritas di mana yang rawan gitu kan, karena dengan keterbatasan
personil kan kita tidak bisa mencakup seluruh wilayah Temanggung. Jadi dengan pemetaan kita bisa menentukan prioritas mana yang akan kita datangi. Yang paling bahaya mungkin gitu ya Pak ya? Yang paling rawan pemakainya banyak. Gitu. Banyak sekali Pak. Kalau misalkan ada satu anak, satu anak itu dia pakai, pengen sembuh gitu, masuk ke BNN ditangkap atau tidak Pak? Nah ini yang perlu saya sering tegaskan gitu. Jadi program rehabilitasi itu kan ada dua macam. Satunya itu yang wajib itu karena tertangkap, kemudian barang buktinya itu ada di bawah ketentuan, itu nanti harus melalui proses namanya asesmen terpadu. Nanti di situ ada tim hukum, ada tim medis. Nah, nanti akan keluar rekomendasi yang bersangkutan itu bagian dari jaringan atau bukan, dan dia memang penyalahguna dan tingkat kecanduannya memang perlu direhab. Nah, itu nanti rekomendasi itu akan dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis. Itu prosesnya panjang. Nah, yang kedua itu rehabilitasi yang sifatnya sukarela. Kalau sukarela itu lapor ke BNNK ya, kita tidak akan proses hukum, dan akan kita bantu untuk dilakukan rehabilitasi sepanjang ketika dilakukan asesmen dia bukan bagian dari jaringan, dia merupakan penyalahguna atau korban. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau sukarela atau voluntary kita tidak akan proses hukum, karena sekarang ini kan masih banyak yang takut, wah nanti lapor malah diproses hukum. Nah, saya berikan jaminan ini, lapornya ke BNN tapi gitu langsung ya, harus langsung jangan ke BNN lapor ya, jangan lapor ke mana, ke BRI gitu. Lapornya ke BNN gitu. Iya, kalau sudah lapor itu kebanyakan ya Pak ya, mereka itu dikucilkan nggak sih dari masyarakat atau malah dirangkul? Ya seharusnya tidak. Nah ini juga yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, karena masyarakat dan juga keluarganya itu masih menganggap kalau ada penyalahguna itu dianggap aib gitu. Ditutupin sehingga tidak ada proses penyembuhan gitu. Nah kita juga memberikan pemahaman kalau rehab itu keluarga juga kita ajak gitu. Jadi ada home visit misalnya gitu, supaya keluarga juga bisa menerima gitu, bisa menerima, lingkungan juga supaya bisa menerima. Karena kalau kemudian dikucilkan oleh keluarga, oleh masyarakat, ini kemungkinan malah menjadi pemakai lagi, istilahnya relapse kalau di kita. Berarti dia dikasih edukasi dulu. Betul, ya Pak ya, ya. Diedukasi sama Bapak BNN biar tetap percaya diri mungkin ya. Jadi istilahnya tuh ini kepercayaan diri, kemudian dia mampu untuk menolak ketika ditawarin oleh lingkungan seperti itu. Tapi ada ya Pak ya, yang satu keluarga gitu make, terus anaknya diajak make gitu? Ada juga. Oh, ada? Saya pernah ketemu gitu kan. Jadi dia kalau make malah bareng-bareng sama ibunya, itu juga ada juga. Wah, miris ya Pak ya. Apalagi kalau di keluarga misalnya bapaknya suka minum, anaknya biasanya juga ikut-ikut kan minum juga. Kalau membedakan yang pecandu sama pemakai itu beda juga nggak Pak? Ya pemakai itu pecandu. Kalau pecandu itu kan dia sudah klasifikasinya sudah intensif makainya. Jadi pemakai itu kan ada yang rekreasional, coba-coba, ada yang sudah rutin gitu. Untuk pemakai sendiri, kalau pemakai itu golongannya yang berat itu ya Pak ya? Sebetulnya kita menyebutnya penyalahguna. Oh ya, penyalahguna. Jadi penyalahguna itu tadi ada klasifikasinya tadi. Iya. Ada yang coba-coba gitu, ada yang baru coba-coba, ada yang sudah cuman rekreasional, ada yang rutin pakai ini adalah pecandu yang paling berat itu. Yang paling berat. Iya, jadi kategorinya kepada penyalahguna. Yang paling berat itu hukumannya apa Pak? Kalau dia menjadi penyalahguna ya rehab, tetapi kalau dia penyalahguna sekaligus pengedar ya pidana penjara gitu. Di penjara paling lama? Itu pidananya bisa sampai antara 4 tahun sampai 20 tahun, bahkan ada yang pidana mati juga ada. Tergantung dari kasusnya gitu, tergantung dari masing-masing kasusnya. Kalau prosedur yang harus dilewati untuk yang tadi rehabilitasi tapi yang menyerahkan diri itu harus ke Bapak lalu
dapat surat pengantar dulu atau gimana Pak? Anda datang saja langsung ke BNNK, nanti kita akan lakukan assessment dari petugas kita. Gitu. Terus kemudian setelah lakukan assessment, tingkat kecanduannya itu seberapa parah, apa yang dipakai, sudah berapa lama memakai, itu nanti akan dibikinkan rencana terapi. Rencana terapi oleh teman-teman di rehabilitasi. Rencana terapinya apa gitu. Kalau misalnya masih ringan, cukup rawat jalan gitu atau intervensi singkat. Kalau sudah menengah berat, itu harus rawat inap. Itu nanti kita bisa rujuk ke Magelang, Rumah Sakit Suroyo, bisa juga ke Baturaden, bisa juga ke Lido. Itu untuk rawat inapnya gitu. Dan ini nih Pak, mungkin ada ya di luaran sana yang tetangganya atau saudaranya pakai gitu, mungkin mau melaporkan atau memberi informasi Bapak BNN, tapi takut kalau terjadi bentrokan gitu sama saudara atau tetangganya, itu caranya gimana Pak? Ya kalau mereka takut dengan bentrokan dengan saudaranya, ya mungkin siapa yang dituakan di keluarganya itu dikasih informasi saja gitu, suruh melaporkan ke BNNK gitu kan. Karena kan saya memberikan jaminan toh, takutnya mereka itu kan kalau ditangkap diproses hukum, tapi kan kita sudah kasih jaminan kalau tidak diproses, rela itu kita tidak akan proses hukum. Saya rasa itu yang harus sosialisasikan ke masyarakat itu supaya tidak ada ketakutan gitu untuk melapor ke kita. Ya. Gampang sebenarnya ya Pak ya. Cuma masyarakat di luar itu banyak yang belum tahu mungkin ya. Belum tahu gitu. Sementara kalau namanya orang kecanduan itu kan ada siklus adiksi namanya. Itu sulit kalau bisa keluar dari lingkaran itu gitu. Kalau tidak dibantu itu sulit sekali untuk bisa keluar dari ketergantungan. Dibantunya sambil dipaksa gitu ya Pak ya. Dibantunya sambil dipaksa gitu ya. Itu masuk di itu ya, mana? Rehabilitasi itu ya Pak ya. Kita punya klinik kalau untuk yang rehabilitasi rawat jalan, ada kliniknya di sini. Di Temanggung. Ya di BNNK itu ada. Kita punya klinik. Ada dokternya juga. Ada ya, juga dokternya, kemudian ada konselornya juga ada. Efek samping yang paling parah dari kasus yang pernah ada di sini ya Pak ya. Tentunya apa Pak? Untuk penyalahgunaan. Iya. Ayo yang jelas ya. Paling parah sarafnya tuh yang kena itu, jadi ya seperti sudah tidak bisa konsentrasi gitu. Dari anak sekolah sendiri ada Pak? Itu ya salah satu jenazah ya sudah bolos sekolah, pindah sekolah gitu kan. Kemudian hubungan dengan keluarga itu juga akan terganggu, bisa terjadi KDRT gitu kan. Kemudian kalau sudah menjurus ke kriminal, mereka ini tidak segan-segan mencuri di lingkungan keluarga atau teman terdekat untuk beli obat-obatan itu. Jadi secara sosial mereka pergaulannya jelas terganggu. Enggak seperti anak-anak yang berkembang pada umumnya begitu Pak. Iya. Kalau dari Bapak Triyatmo sendiri ya, harapannya apa Pak untuk anak-anak Kabupaten Temanggung? Harap supaya enggak tertarik gitu loh sama narkoba. Kembangkanlah sikap, jadi banyak generasi muda itu yang belum tahu potensi mereka sehingga tidak bisa mengembangkan potensinya itu. Nah, salah satu penyebab mereka gampang dipengaruhi itu karena mereka tidak punya kegiatan positif. Nah, itu gali potensi yang dimiliki itu digali supaya mereka memiliki kegiatan positif gitu, sehingga tidak banyak waktu luang, sehingga bisa terjerumus ke narkotika. Kemudian juga pergaulannya itu dijaga. Kuncinya itu kita jangan takut kehilangan teman. Kalau teman itu membawa pengaruh negatif ya lebih baik kita jauhi gitu. Karena generasi muda itu adalah harapan kita gitu. Kalau generasi mudanya sudah terpapar narkoba, bagaimana nanti nasib bangsa ini? Iya, kedepannya ya Pak. Kedepannya gitu. Jadi harus berani menolak gitu. Harus berani menolak ketika ditawari narkoba. Ya. Baik, nggak terasa ya Pak ya,
waktu pembicaraan kita sudah selesai dan alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang kita dapat dari acara podcast kali ini bersama Bapak Triyatmo. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sudah memberi edukasi kepada kami dan teman-teman BLK di luar sana. Ya gitu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.